Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini sudah siap kita belajar hari ini? Siap, Bu. Untuk memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ketua kelas siapkan kelasnya. Bersiap. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Boleh dulu semua? Sudah, sekarang perhatikan dulu kondisi kelasnya. Coba kutip sampahnya kalau memang ada di bawah meja kalian. Masukkan sampahnya ke dalam laci. Nanti selesai jam pelajaran saya boleh dilanjutkan dibuang ke tong sampah ya. Udah, kan gak enak kalau kondisi kelasnya kotor. Udah, selanjutnya hari ini terlihat ada beberapa kursi yang kosong ya. Ketua kelas berapa orang yang absen? Yang tidak ada kabar? Siapa aja? Nabil sama Tika. Oke, kita yang baru ada kesepakatan yang harus kita buat di sini. Nah, berarti yang harus kita jalankan. Nah, yang pertama, tidak boleh ada buku mapel lain selain buku IPA di atas meja. Ilham boleh masukkan ke dalam tas bukunya, Kirana. Dan yang kedua, tidak boleh mengganggu kelompok lain saat sedang praktek atau sedang diskusi kelompok. Dan yang ketiga, boleh pindah tempat duduk, Bang. Posisinya tidak baik. Ya. Udah, hari ini kita belajar 2 kali 40 menit. Penilaian yang saya pakai, yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, saat pengolahan data hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, saat kalian presentasi. Lalu yang berikutnya, kemarin kita ada membahas tentang zat. Ya kan? Membahas tentang zat. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bagus. Tepuk tangan buat siapa ini? Di tangan saya ada salah satu jenis zat. Zat cair. Zat cair ini ada berapa proses perubahan yang bisa kita amati dari satu tempat air ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Ali. Boleh berdiri, Ali?
air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali di freezer. Bagus, luar biasa sekali. Kita masuk materi baru yaitu zat dan perubahannya. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu pelajar atau kalian dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan siklus air dalam kaitannya dengan perubahan wujud zat. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Dan yang keempat, kalian dapat mengaitkan perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaat pelajaran kita hari ini, manfaat yang bisa kalian peroleh. Di poin keempat, kalian dapat mengaitkan perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mempelajari itu di materi ini. Dan kemarin ada dibentuk kelompok ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Oh, sudah duduk berdasarkan kelompoknya. LKPD-nya juga sudah saya bagikan? Sudah. Pegang LKPD-nya semua. Lalu sebelum saya mulai demonstrasi yang saya lakukan, perhatikan LKPD yang ada di tangan kalian. Perhatikan LKPD-nya. Ada di situ di halaman yang kedua yang ada ditulis stimulasi. Di situ saya buat ada nomor-nomor yang harus kalian lakukan, termasuk yang harus kalian amati. Perhatikan, saya jelaskan. Ada nomor-nomor yang harus kalian lakukan. Kita bekerja atau mengerjakan LKPD berdasarkan apa yang ada di LKPD, aturan yang ada di LKPD kita. Udah? Sekarang perhatikan demonstrasi yang saya lakukan. Ini satu lembar kertas HPS ya, namanya HPS. Udah? Sifatnya berarti masih kertas biasa. Sekarang saya buat seperti ini. Saya robek-robek. Dah, saya robek. Lalu saya bakar. Saya bakar. Apakah dia masih kertas? Tidak. Ini harus kalian identifikasi. Nah, coba kalian identifikasi kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang kertas yang tadi. Dari mulai kertas HPS besar, saya remas, lalu saya robek-robek, lalu saya bakar. Siapa yang bisa identifikasi? Bagus. Apakah kertas yang sudah dibakar masih memiliki sifat dari kertas awal? Bagus sekali. Yang berikutnya, apa lagi yang terlintas di pikiran kalian? Apakah nama perubahan yang terjadi setelah kertas dibakar? Yang berikutnya, siapa lagi yang bisa mengidentifikasi? Kertas yang sudah digunting kecil-kecil, ukurannya berubah. Apakah sifat yang juga berubah? Luar biasa. Itu yang akan kita bahas di pembahasan kita kali ini. Bukan cuma tentang kertas, tapi ada zat lain yang akan kita bahas. Nah, sekarang perhatikan LKPD kalian. Nah, perhatikan LKPD kalian. Udah, setelah itu panaskan gula pasirnya dalam sendok.
Sekarang perhatikan buku kalian, halaman 61. Ya. Halaman 61. The chemical reaction has taken place is when energy in the form of heat is either absorbed or produced. We can also see this example in a match where heat is given off as part of the chemical reaction. The third sign is that a permanent colour change has occurred. The word permanent here is important, that it can't be reversed. So when a permanent colour change is occurred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan diskusi kami. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok semua. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, siapa yang bisa menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari? Ya, Silva. Dari kesimpulan, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak memasukkan zat baru. Hanya berubah wujudnya saja dan dapat kembali ke wujud semula. Perubahan kimia adalah perubahan satu zat yang menjadi karena dari kimia dan menghasilkan zat yang sifatnya baru dan tidak dapat dikembalikan ke wujud semula. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Silva. Siapa yang bisa membuat refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini? Kegiatan yang menurut kalian menarik dari pembelajaran kita. Kegiatan yang menarik yaitu 1. Melakukan percobaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melakukan percobaan perubahan fisika dan kimia secara langsung. Bagus. Boleh tepuk tangan. Dan yang berikutnya, sekarang ambil buku tulis kalian. Udah buku tulis IPA-nya seluruhnya. Ambil buku tulis IPA. Kita buat post test. Post test itu berarti tes akhir. Silakan dikerjakan. Kita refleksi sedikit ya. Apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ataukah belum? Yang pertama, kalian dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia. Apakah ini sudah dipahami? Ya, sudah. Berarti 4 tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Hari Minggu depan kita masuk ke materi yang baru, yaitu kerapatan zat. Kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya dengan materi pembelajaran IPA yang baru. Akan kita tutup pembelajaran hari ini. Siapkan ketua kelas. Bersiap. Siap. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.